Halo, selamat malam. Dengar kan suara saya? Ya, kita mulai ya, jelaskan. Tapi sebelumnya saya mau bilang nih, kita kan hari ini geografi ada jadwal ya, 2 les kan. Nanti kita ada sejarah, selesai nanti kita ada pelajaran sejarah. Sama saya juga. Harusnya kita sejarah tanggal 5, tapi saya nggak bisa ngajar tanggal 5. Jadi saya ganti hari ini. Sudah? Nanti minggu depan juga saya tanggal 9 hari Rabu nggak bisa ngajar. Jadi nanti jam geografi kita kan 2 les di situ di tanggal 9 2 les. Nanti saya ganti ke tanggal 16 sampai tanggal 23 Agustus ya. Harusnya kan kita geografi kan 2 les tuh tiap minggu. Cuman karena saya nggak bisa tanggal 9, nanti saya ganti. Jadinya nanti tanggal 16-nya 3 les, tanggal 23 3 les. Jadi semua pelajarannya bisa siap gitu. Kalau kita ganti-ganti hari atau mungkin cari-cari hari susah, karena kan tutor-tutor lain juga pada sibuk, kadang digantiin hari juga susah. Saya udah tanya beberapa tutor, pada banyak yang nggak bisa juga gitu. Karena beberapa tutor juga ngajar di angkatan lain. Nggak apa-apa ya Mbak? Setuju nggak sih? Nggak apa-apa ya Mbak? Jadi tanggal 9-nya tim mbak-mbaknya libur tanpa PR, saya nggak ngasih PR, bener. Tapi tanggal 16-nya kita belajarnya 3 les, tanggal 23-nya pun kita belajar 3 les. Oke? Oke ya Mbak Oni? Oke. Minggu lalu ingat nggak kita belajar apa terakhir geografi? Ingat nggak? Masih ada yang ingat nggak? Kira-kira minggu lalu belajar apa ya geografinya ya? Iya, apa itu SIG? Ingat kan? Masih ingat nggak? Ada Indraja, Indra Jauh, ada satelit, ya kan? Iya benar, Indraja, Indra Jauh. Kalau minggu lalunya lagi ingat nggak? Pertemuan pertama itu kita geografi pertama kita belajar apa? Pertemuan pertama sekali kita belajar apa? Iya benar. Kita pertama kali itu belajar peta. Udah? Hari ini kita belajar peta lagi sedikit, tapi yang saya ajari bukan tentang petanya, tapi gimana cara membuat peta. Ada kemarin beberapa part atau beberapa bagian yang saya lupa ajarin kemarin. Jadi hari ini kita belajar tentang kita gabung antara bab 1 dan bab 2. Kalau peta kan bab 1, kalau SIG sama indra jauh kan bab 2. Jadi sekarang ini saya nanti pertama akan belajar, saya akan ajar tentang peta. Nanti yang kedua kita lanjut tentang satelit sama SIG. Oke? Nih, sekarang tentang peta yang kita pelajari adalah tentang proyeksi peta. Udah? Masih ingat nggak kira-kira apa itu proyeksi? Proyeksi. Ada yang bisa kasih ide apa itu proyeksi? Proyeksi. Apa sih proyeksi? Proyeksi adalah memproyeksikan. Kalau dibilang memproyeksikan ngapain itu? Ini ada penjelasannya loh. Iya. Iya, boleh. Gambar peta boleh. Lihat. Proyeksi peta. Proyeksi peta. Udah? Proyeksi peta adalah cara untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Kita kemarin udah sepakat kan, bahwasanya bentuk bumi itu apa? Bentuk bumi itu bulat, iya benar. Kalau bentuk bumi bulat, bumi yang dibentuk bulat atau gambar bumi yang dibentuk bulat. Kalau gambar bumi yang dibuat dalam bidang datar kan namanya peta. Tapi kalau bumi yang berbentuk bulat itu dinamakan apa kemarin? Iya benar, globe. Udah, kita udah sepakat kemarin bahwasanya bentuk bumi bulat. Udah, kalau dia dibilang bulat berarti dia ada lekungnya. Iya kan? Lekung kayak
apa ya saya bilangnya, kayak ada cembungnya, kayak ada lekukan. Udah. Jadi ada namanya proyeksi peta. Kenapa perlu dipelajari proyeksi peta? Karena kita kan peta yang kita lihat kan biasanya kan dalam bidang datar kan, dalam bidang datar, nggak dalam bidang lekung. Udah, makanya perlu proyeksi peta ini karena apa? Karena proyeksi peta adalah cara untuk menggambar bentuk permukaan bumi dari bidang lekung ke bidang datar. Jadi bentuk muka bumi kita yang lekung tadi, bentuk muka bumi kita yang kayak globe tadi, bentuk muka bumi kita yang kayak bola, yang kayak lingkaran, itu digambarkan ke bidang datar. Pada saat permukaan bumi digambar ke bidang datar, itu namanya proyeksi peta. Udah? Sampai sini paham pengertian proyeksi peta? Udah, kita lanjut ya. Ayo, kita lanjut. Ya, sistem proyeksi inilah yang merupakan kegiatan memindahkan ruang muka bumi ke bidang datar atau memindahkan dari bentuk bola atau globe ke bidang datar atau peta. Jadi gampangnya gini, proyeksi peta itu apa? Intinya itu dia memindahkan bentuk bulatnya bumi ke bidang datar. Udah, pada saat dia di bidang datar, dia dinamakan bukan globe lagi, tapi dinamakan peta. Udah, proses pemindahan bentuk muka bumi yang bulat tadi, yang kayak globe tadi, ke bidang datar disebut proyeksi peta. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Oke, good. Udah. Adapun syarat-syarat suatu peta yang benar, ingat, ternyata peta juga punya syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama itu, bentuk daerah yang digambar pada peta harus sama dengan di lapangan. Udah, jadi daerah yang digambar, kalau digambar contohnya daerahnya Mbak Oni gitu, ada sungai, ada danau, ada jalan, itu harus sama. Udah, jadi lihat, bentuk daerah yang digambar pada peta harus sama dengan yang ada di lapangan. Udah, jadi nanti kalau nanti Mbak Ika jadi tukang gambar peta gitu, jadi arsitek peta. Udah, apapun yang Mbak gambar nanti di peta itu, yang Mbak mau gambar di peta ini, itu harus sama dengan yang ada di lapangan. Contohnya Mbak Ika gambarkan peta Indonesia, harus sama. Berapa lebar hutan di Indonesia harus sama. Tapi kan nggak mungkin digambarkan lebar hutan itu, makanya digunakan skala perbandingan. Udah, kenapa bentuk peta itu kecil ya? Padahal sebenarnya kalau kita lihat bidangnya itu besar, kita lihat bentuk aslinya besar. Makanya itu gunanya skala. Udah, ingat syarat yang pertama peta adalah conform namanya. Udah, apa itu conform? Bentuk daerah yang digambar pada peta harus sama dengan yang di lapangan. Udah, yang kedua, syarat peta yang kedua namanya equidistance. Udah, apa itu equidistance? Lihat, jarak yang dibuat pada peta harus sebanding dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Udah, jadi kalau jarak antara rumahnya si A dengan si B itu 3 km, harus sebanding dia 3 km di peta. Tapi nggak mungkin dibuat 3 km dalam peta, iya kan? Makanya itu gunanya skala. Udah, yang ketiga itu syarat peta itu, luas daerah yang digambar di peta harus sama dengan luas sebenarnya di lapangan. Jadi bentuknya harus sama, jaraknya harus sama, luasnya harus sama. Itulah syarat-syarat suatu peta yang benar. Kalau bentuknya sama disebut conform, kalau jaraknya sama disebut equidistance, kalau luasnya sama disebut equivalent. Udah, dipaham-pahami ya. Nanti kalau saya tanya, bentuk daerah yang digambar pada peta harus sama dengan di lapangan, sama dengan apa, harus tahu ya. Sampai sini paham atau enggak? Kalau nggak paham, tanya. Yuk, bertanya yuk. Paham? Oke, yang lain paham nggak nih? Yang dari tadi respon cuma Mbak Sri Muji, atau sambil kerja ya? Atau sambil kerja ini yang lain? Oke, good. Nih. Udah? Lanjut, oke, good. Udah? Ingat,
Syarat suatu peta yang benar adalah bentuk daerah yang digambar pada peta harus sama. Kalau dibilang harus sama. Kalau dibilang bentuk berarti sama dengan conform. Kalau dibilang jarak berarti sama dengan equidistance. Kalau dibilang luas berarti sama dengan equivalent. Udah? Selanjutnya, proyeksi peta dibedakan menjadi 3 golongan. Jadi proyeksi peta itu ada 3 golongan. Nanti yang pertama kita pelajari golongan proyeksi silinder. Silinder itu gimana? Kira-kira tahu nggak bentuk silinder gimana? Ada nggak yang tahu bentuk silinder? Kayak apa kira-kira silinder ya? Seperti kerucut? Iya benar, silinder itu bentuknya seperti tabung. Udah? Jadi proyeksi peta dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama kita pelajari proyeksi peta yang berbentuk silinder, berarti tabung. Tahu tabung ya Mbak? Tabung itu kayak kaleng susu. Udah? Yang kedua kita pelajari proyeksi peta yang berbentuk zenital. Dan yang terakhir itu proyeksi peta yang berbentuk kerucut. Udah? Kalau nanti saya tanya, tuliskan 3 jenis proyeksi peta. Ada yang tahu nggak? Tuliskan 3 jenis proyeksi peta. Kira-kira apa aja? Ayo, apa aja tadi yuk? Ada 3 tadi proyeksi peta. Malam Mbak Erli. Hari ini kita belajar proyeksi peta dulu ya Mbak Erli. Proyeksi silinder, proyeksi zenital, satu lagi tadi proyeksi apa Mbak Sri? Proyeksi silinder berbentuk tabung. Iya benar, silinder, zenital, kerucut. Thank you Mbak Sri, thank you Mbak Tika. Udah kita lanjut ya. Yang pertama itu kita belajar proyeksi silinder. Udah, ingat, silinder tadi bentuknya kayak tabung. Udah, lihat. Proyeksi silinder atau tabung adalah proyeksi peta yang diperoleh dengan cara memproyeksikan. Ingat, proyeksi tadi, proses proyeksi adalah bentuk permukaan bumi yang bulat, bentuk permukaan bumi yang globe, kita mau gambarkan dalam bidang datar. Ya. Jadi proyeksi silinder atau tabung adalah proyeksi peta yang diperoleh dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada silinder. Jadi permukaan globe diproyeksikan pada silinder. Udah? Jadi apa yang terjadi, Miss? Kalau diproyeksikan pada silinder, pada tabung, ini yang terjadi. Pada proyeksi silinder, semua garis bujur. Tahu nggak garis bujur sama garis lintang gimana? Kalau pada peta itu, garis bujur itu yang lurus, yang tinggi, lurus, menjulang seperti ini. Udah? Kalau garis lintang, dia yang seperti ini. Udah? Paham ini garis bujur sama garis lintang? Jadi kalau garis lintang itu, dia itu menghubungkan antara barat dengan timur. Udah? Kalau garis bujur, dia menghubungkan antara utara dan apa coba? Iya, benar. Utara dan selatan. Udah? Pada proyeksi silinder, semua garis bujur tampak sejajar. Udah? Bayangkan, coba sekarang Mbak bayangkan kaleng susu yang agak tinggi itu. Kaleng susu yang agak tinggi atau mungkin tabung. Udah? Mbak bayangkan menggambarkan peta di situ. Apa yang terjadi? Udah? Nanti saya kasih gambarnya. Pada proyeksi silinder, semua garis bujur tampak sejajar dan tidak bersatu di kutub. Nggak bersatu kan? Kalau dia globe kan dia bersatu di kutub kan? Kalau mbak-mbaknya perhatikan nanti gambar globe, ini gambar globe yang saya buat. Ini namanya garis bujur nih. Kalau di globe ini namanya garis bujur. Ini namanya garis bujur. Udah? Jadi garis bujur itu menghubungkan antara north,
utara dengan sud, selatan. Udah, tapi garis lintang, ini namanya garis lintang. Jadi, dia menghubungkan antara bagian barat dengan bagian timur. Udah? Jadi kalau proyeksi peta itu, globe itu digambarkan pada tabung. Coba Mbak bayangkan sekarang tabung. Udah? Apa yang terjadi? Ini nggak akan nyatu. Kalau dia digambarkan di globe kan dia nyatu ya. Ujungnya ketemu ujung ya, ujung-ujungnya. Lihat nggak ini sih Mbak? Udah? Tapi kalau dia diproyeksikan pada tabung atau silinder, kira-kira ginilah bentuknya. Gini. Jadi peta yang digabungkan ini, peta yang digambar ini, udah nggak nyatu ujungnya kan? Udah gitu garis lintangnya itu sama garis bujurnya atau garis bujurnya itu tegak, nggak ada kemiringan. Udah paham sampai sini? Kalau nggak biar saya jelaskan lagi. Ada pertanyaan? Harus diperhatiin ya gambarnya ya. Ayo, paham atau enggak? Kalau nggak paham, biar saya jelasin yuk. Oke, saya jelasin lagi ya. Lihat, kita jelasin lagi bentar. Lihat, yang pertama kita pelajari proyeksi silinder. Berarti para ahli mencoba menggambarkan peta dari bidang yang bulat tadi, dari globe tadi, ke bidang yang datar. Udah, bidang yang datar mau digambar itu adalah bidang datar yang berbentuk seperti tabung. Udah, bayangkan tabung. Bayangkan botol susu yang agak tinggi. Atau bayangkan Tupperware deh. Atau botol minum. Udah? Lihat. Pada proyeksi silinder, semua garis bujur tampak sejajar. Ingat, tadi garis bujur itu garis yang tegak yang berdiri. Tapi kalau garis lintang, garis yang melintang atau garis yang tidur. Udah? Sejajar semua garisnya, sama tingginya, sama ujungnya, sama bawahnya. Udah? Akibatnya apa kalau kita gambar di proyeksi silinder? Akibatnya, wilayah kutub tampak besar secara tidak profesional di peta. Jadi dia kurang cocok. Wilayah kutubnya jadi lebar. Udah? Kalau Mbak lihat gambar globe ini, wilayah kutubnya kan kecil dia di sini. Karena garis bujurnya, garis yang ini, dia menyatu. Ketemu di ujung. Udah? Halo Mbak Nana, sekarang kita belajar proyeksi peta ya. Udah? Ini dia gambarnya. Ini peta yang digambar pakai model proyeksi silinder, pakai proyeksi tabung, seperti ini jadinya. Garis bujurnya nggak nyatu di ujung, karena dia proyeksinya proyeksi tabung. Dia pakai medianya kayak media tabung. Udah? Nggak proporsional kan, nggak seperti bentuk bunga bumi kan. Jadi dia daerah kutubnya lebar. Udah? Sampai di sini paham? Kalau nggak paham, tanya yuk. Gimana Mbak Tika, udah paham? Oke, good. Kita lanjut ya. Pertama proyeksi silinder, yang kedua tadi proyeksi apa? Proyeksi zenital. Udah? Tapi sebelum saya tanya, proyeksi peta yang menyebabkan daerah kutubnya tidak proporsional dan garis bujurnya sama tinggi dan tegak adalah proyeksi peta A. Kerucut, B. Zenital, C apa? C kira-kira saya mau bilang apa? Lihat pertanyaan saya. Proyeksi peta yang menggambarkan daerah kutubnya tidak proporsional atau tidak sesuai adalah proyeksi peta A. Zenital, A. Zenital, B. Kerucut, C. Silinder. Jawabannya apa? Iya, benar, silinder. Paham ya berarti ya? Kita lanjut. Udah? Sekarang kita belajar proyeksi peta yang kedua, proyeksi peta zenital.
Udah. Proyeksi peta zenital atau zenital azimutal. Udah. Proyeksi peta zenital atau zenital azimutal. Udah. Adalah proyeksi peta yang didapat dari memproyeksikan globe pada bidang datar. Jadi dia proyeksikan globe pada bidang datar. Bayangkan bidang datar, berarti bidang datar itu kayak kertas, kayak buku, kayak kanvas. Udah, proyeksi ini adalah proyeksi yang dianggap paling baik. Karena apa? Karena proyeksi ini paling baik untuk menggambarkan daerah sekitar ekuator. Ingat, sekitar ekuator itu dia sama dengan garis lintang. Ini dia. Ini tadi saya bilang garis apa? Garis lintang ini kan? Ini adalah garis lintang. Udah, ini adalah garis bujur. Udah, kalau dibilang garis lintang berarti dia sama dengan garis ekuator. Atau garis yang membelah bumi. Udah, atau garis yang terdapat di tengah-tengah bumi. Paham garis ekuator? Garis ekuator sama dengan garis apa? Lintang atau bujur? Iya, benar. Garis yang ada di tengah-tengah bumi. Dia sama dengan garis lintang atau garis bujur. Ingat, lintang itu melintang. Kalau disuruh kita melintang, kalau di olahraga itu disuruh ngapain melintang? Disuruh tidur kan? Iya, benar. Jadi garis ekuator itu sama dengan garis lintang. Iya, benar. Kalau tadi garis bujur menghubungkan antara utara dengan selatan, kalau garis lintang menghubungkan antara barat dengan timur. Udah? Lanjut ke proyeksi genital. Udah? Proyeksi genital atau zenital azimutal adalah proyeksi peta yang didapat dari memproyeksikan. Jadi, kalau tadi proyeksi silinder, globe tadi diproyeksikan atau digambar ulang ke silinder atau ke bentuk tabung. Kalau zenital, globe tadi digambar atau dibuat ulang pada bidang datar. Ini dia, pada bidang datar. Digambarkan kembali pada bidang datar. Udah, proyeksi ini dianggap paling baik untuk menggambarkan daerah sekitar ekuator. Dia paling bagus untuk menggambarkan daerah sekitar ekuator atau garis yang membelah bumi. Udah, saya jelaskan yang pertama. Proyeksi genital dibagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi genital yang menyinggung kutub. Yang menyinggung kutub, berarti kalau dibilang kutub yang disinggung itu adalah daerah selatan dan daerah utara. Udah. Yang kedua, proyeksi genital yang menyinggung ekuator. Kalau dibilang proyeksi genital yang menyinggung ekuator, berarti yang dia gambarkan adalah daerah pertengahan bumi. Udah, atau garis bumi, atau garis yang membelah bumi. Itu dia daerah ekuator. Udah. Yang ketiga, proyeksi genital yang menyinggung daerah kutub dan ekuator. Gambarnya kira-kira seperti ini. Pakai gambar biar lebih gampang ya. Udah. Kalau garis, tadi kan ada 3 ya. Garis ekuator. Garis proyeksi genital. Ini dia. Ini adalah salah satu contoh proyeksi genital yang menyinggung kutub. Jadi globe yang bulat ini, dia mau gambarkan ke bidang datar ini. Dia mau gambarkan ke bidang datar ini. Udah, kalau kira-kira dia digambarkan ke bidang datar, dia hasilnya kira-kira seperti ini. Ini adalah kutub. Iya kan, ini daerah kutub nggak yang diambil? Mbak bayangkan Mbak buka bola ujungnya itu. Tapi ujung atasnya jangan dibuka ya, Mbak buka ujung bawahnya, ujung bagian utaranya, ujung bagian selatannya. Mbak buka, Mbak letakkan di media, kan akan seperti ini dia kan. Jadinya bentuknya akan menjadi datar. Ada yang mau bertanya kira-kira? Paham proyeksi genital? Jadi kalau proyeksi genital adalah proyeksi atau proses atau sistem penggambaran peta dari yang berbentuk globe ini ke bidang datar. Udah, jadi kira-kira dia bentuknya seperti ini.
Udah, kalau tadi proyeksi silinder, dia gambarkan bentuk globe ke bidang silinder atau tabung. Makanya dia bentuknya seperti ini. Lanjut, kita sekarang lanjut ke proyeksi kerucut. Kira-kira tahu nggak kerucut bentuknya kira-kira gimana ya? Kayak apa kira-kira kerucut? Iya, kayak tumpeng, bener. Udah? Proyeksi kerucut adalah suatu proyeksi dari kerucut aja kita udah tahu ya. Kalau dibilang proyeksi kerucut berarti bentuknya ini pasti medianya ini kayak bentuk kerucut, iya kan? Proyeksi kerucut adalah suatu proyeksi yang didapat dari memproyeksikan globe pada sebuah kerucut. Jadi mereka proyeksikan globe pada sebuah kerucut. Udah? Garis lintang tadi garis yang melintang, garis yang tidur. Udah? Garis lintang dan garis bujur diproyeksikan ke permukaan kerucut tersebut. Apabila kerucut tersebut dibelah atau dibuka datar, akan diperoleh peta yang persis pada wilayah tempat kerucut tadi menyentuh bola bumi. Udah? Proyeksi ini sering digunakan untuk memproyeksikan wilayah garis lintang tengah, misalnya wilayah Amerika Serikat. Kira-kira gini gambarnya, Mbak. Ini globenya bulat nih. Jadi mereka ambil kerucut atau mereka bentuk sebuah karton berbentuk kerucut. Udah, mereka pindahkan apa yang ada di gambar globe ini ke sebuah kerucut. Udah, pada saat kerucut tadi dilebarkan, dia akan berbentuk seperti apa? Pertama dia akan berbentuk seperti kerucut kan, seperti tumpeng kan. Pada saat ininya dipisah dan semakin dibuat besar atau semakin direnggangkan, dia akan berbentuk seperti kipas seperti ini. Udah, jadi kira-kira proyeksi kerucut ini seperti ini. Seperti apa ini saya bilangnya? Seperti bulan setengah, seperti kipas lah ya Mbak ini ya, kayak lebih kayak kipas ya. Jadi globenya ini yang pertama ini mereka ambil bidang yang berbentuk kerucut, baru mereka buat seperti ini, baru nanti dilebarkan akan terjadilah seperti ini, akan seperti inilah bentuk petanya, seperti setengah lingkaran dia. Udah, sampai sini paham proyeksi kerucut? Tahu bedanya proyeksi kerucut, genital sama proyeksi kerucut, zenital dan silinder? Paham perbedaannya? Ada yang mau bertanya? Slide-nya nggak ganti. Siapa lagi yang nggak ganti slide-nya? Yang mana yang nggak ganti, Mbak? Sekarang ini saya buka slide yang kelima, yang proyeksi silinder. Mbak Erli gimana, Mbak? Ngerti atau nggak? Biar saya ulang. Udah, nanti kalau emang apa kita siapkan dulu ya yang ini ya, yang materi yang ini ya, indra ya, indra jauh, penginderaan jauh, lanjutan bab 2 yang kemarin. Ini udah ganti belum Mbak? Kita sekarang masuk slide 8, slide 10. Udah belum slide 10? Kita sekarang belajar lanjutan bab 2. Ini sekarang kita masuk slide 10. Gimana yang lain udah ganti? Itu 9, ini 10 Mbak. Ini 10, yang 9 yang ini 10. Udah. Sekarang kita masuk, tadi kan udah saya ajari proyeksi. Udah. Sekarang saya masuk ke lanjutan bab 2. Nanti kalau sempat Mbak Erli, kita kan selesai kelasnya kan 10.30. Nanti kalau sempat nanti saya jelasin dari awal ya. Udah.
Kemarin terakhir kita belajar bab 2 minggu lalu terakhir itu tentang SIG, tentang indera jauh, tentang satelit. Iya kan? Kenapa bisa muncul satelit? Kenapa ujung-ujungnya ada satelit? Biar apa kemarin? Mempermudah pekerjaan manusia kan? Jadi manusia bisa tahu segala sesuatu yang terjadi di bumi melalui kamera satelit. Udah, bisa tahu ternyata ada hutan besar di Kalimantan, bukan manusia datang ke hutan, bukan. Udah, dia lihat fotonya dari satelit. Udah? Kita lanjut. Ini sekarang materi yang ke-6. Udah? Ciri khas bentang alam dan bentang budaya dari hasil citra foto udara atau satelit. Udah? Ingat, satelit selalu menggunakan citra foto udara. Udah? Ciri khas bentang alam dan bentang budaya dari hasil citra foto udara atau satelit. Nah, kita lihat. Pengenalan objek merupakan bagian terpenting dalam interpretasi citra. Apa kemarin interpretasi? Interpretasi itu kayak apa kemarin saya bilang? Interpretasi itu kayak menggambarkan. Kayak gini contohnya. Saya berdiri, mbak-mbaknya lihat saya berdiri. Baru mbak berikan interpretasi tentang saya. Interpretasi itu sama dengan menggambarkan, sama dengan memberi pendapat. Udah? Jadi kalau belajar tentang satelit, belajar tentang citra foto udara yang menggunakan satelit, udah? Berarti pengenalan objek merupakan bagian penting dalam interpretasi citra. Udah? Jadi apa yang diinterpretasi, apa yang digambarkan? Yang digambarkan atau yang diinterpretasi adalah objek. Sudah? Tanpa dikenali identitas dan jenis objek yang tergambar pada citra, tidak mungkin dilakukan analisis. Jadi kalau kita foto nih pakai satelit, muka bumi kita kan banyak ya di muka bumi kita ya. Ada sungai, ada danau, ada hutan, ada gunung, ada laut. Kan kita nggak bisa tahu jelas. Ya kan? Makanya harus kita interpretasi. Setelah diinterpretasi diapain? Dia dianalisis. Udah? Pengenalan objek merupakan bagian penting dalam interpretasi citra. Udah? Tanpa dikenali identitas dan objek yang tergambar pada citra, tanpa kita tahu objek apa yang tergambar, tidak mungkin kita lakukan analisis untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Udah? Maka dari itu, unsur-unsur interpretasi citra terdiri atas 9 jenis. Ini dia. Yang pertama itu ada rona namanya. Udah? Unsur-unsur interpretasi atau unsur-unsur menggambarkan peta itu, menggambarkan citra satelit tadi, citra foto tadi, udah? Yang pertama itu ada namanya rona. Rona itu sama dengan warna. Udah? Yang kedua, setelah tahu dia warnanya warna apa, mereka cari tahu. Bayangkan Mbak sekarang lagi moto permukaan bumi dari atas menggunakan citra foto atau menggunakan satelit. Yang pertama pasti Mbak lihat itu adalah adanya rona atau gambar. Udah? Semakin ke bawah biasanya yang dianalisis semakin sulit atau semakin rumit. Udah, lihat ini. Semakin ke bawah itu yang dianalisis biasanya semakin sulit atau semakin rumit. Udah? Yang pertama itu kita lihat dulu warnanya warna apa ya. Udah? Udah tahu kita warnanya warna apa? Sudah kita dapat warnanya warna apa? Kita cari tahu ukurannya kira-kira berapa. Kalau ukurannya cuma kira-kira 2 atau 3 km, nggak mungkin dong itu laut, ya kan? Kalau kira-kira ukurannya cuma 2-5 meter, nggak mungkin itu laut. Ya kan? Pasti mungkin aja itu pemukiman warga atau sawah. Udah? Mbak-mbaknya cari tahu dulu apa ukurannya. Udah tahu ukurannya? Tahu seperti apa teksturnya. Kalau dia agak seperti gelombang, agak seperti dalam, agak seperti lembah, udah jelas itu wilayah perairan. Udah? Hydrospace. Udah? Tapi kalau dia bentuknya agak seperti buntul-buntul, apa sih bilangnya? Kayak ada kerucut-kerucutnya atau mungkin kayak ada ujung-ujungnya itu, udah? Dia pasti udah jelas itu gunung atau mungkin pemukiman warna. Dia kan punya bentuk ya. Udah?
Tes Mbak Erli, bisa nggak Mbak Erli handphonenya? Gimana Mbak Erli, bisa atau nggak? Kita lanjut ya. Udah Mbak tahu warnanya warna apa? Mbak tahu ukurannya seperti apa? Kira-kira tahu teksturnya, tahu bentuknya. Udah, tekstur itu sama dengan bentuk. Setelah itu Mbak tahu polanya seperti apa, tingginya kira-kira seperti apa, baru dia bayangannya seperti apa. Setelah dapat ini, dapatlah dia situs dan asosiasi. Udah. Jadi kalau dia interpretasi pertama, kalau yang masih Mbak interpretasikan adalah unsur dasar, yang Mbak interpretasikan masih unsur warna atau rona, dia dikatakan sebagai interpretasi primer. Udah. Tapi Mbak kalau sudah mulai masuk ke menginterpretasi atau menggambarkan ukuran, tekstur, dan bentuk. Oh iya Mbak Erli, nggak apa-apa. Kalau nanti kalau mau jawab pertanyaan bisa hidupkan mikrofonnya kok, kalau emang nggak bisa ngetik. Udah, kalau Mbak interpretasi, ingat ya, semakin ke bawah yang diinterpretasi itu semakin rumit. Kalau kita lihat grafik ini. Udah, jadi kalau Mbak mau interpretasikan sebuah foto bumi atau sebuah citra bumi, udah Pak menggunakan dengan kamera satelit, udah, kalau yang pertama Mbak interpretasikan rona atau warna itu dinamakan dengan interpretasi primer. Udah, yang Mbak analisis pertama, yang Mbak lihat pertama adalah unsur dasar. Udah, kalau Mbak interpretasi yang kedua, ukuran, tekstur, dan bentuk, itu dinamakan interpretasi sekunder. Udah, kalau Mbak sudah dapat ukuran, tekstur, dan bentuk, baru Mbak interpretasi lagi yang ketiga. Pola, tinggi, dan bayangannya. Udah, kira-kira pola daerahnya seperti apa, tingginya gimana, bayangannya seperti apa, itu sudah masuk dengan interpretasi tersier. Udah, dan interpretasi yang terakhir namanya interpretasi lebih tinggi yang dinamakan dengan situs dan asosiasi. Pada saat Mbak interpretasi dari ukuran, pola, sampai situs, itu dinamakan dengan susunan keruangan rona. Paham? Saya jelaskan satu-satu ya. Nih, lihat yuk. Rona dan warna. Udah? Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek pada citra. Udah? Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata. Jadi bedanya itu, kalau rona itu adalah tingkat kegelapan atau kecerahan pada suatu objek. Contohnya Mbak mau teliti sebuah laut gitu. Biasanya laut itu kalau Mbak lihat di peta, dia semakin dalam sebuah laut itu, warna birunya semakin terang atau semakin muda. Kalau Mbaknya pernah lihat atlas, semakin dalam laut, semakin hitam nggak airnya? Atau bukan airnya, semakin biru dongker nggak dia? Semakin biru tua nggak? Semakin biru gelap nggak? Iya, semakin gelap dia warnanya kan? Udah? Jadi, iya benar. Rona adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek pada citra. Udah? Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata. Udah? Berdasarkan karakteristik objeknya, permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada foto. Jadi kalau permukaannya kasar, biasanya ronanya agak gelap pada citra foto tadi, pada foto satelit yang kita gunakan tadi. Udah? Tapi kalau objeknya basah atau lembab, menimbulkan rona gelap, namun demikian itu di perairan dangkal akan berrona cerah. Dan biasanya kalau di perairan semakin dalam, ronanya akan semakin gelap. Udah? Ini dia, ronanya semakin dalam akan semakin gelap. Udah? Kalau nanti di interpretasi citra atau di citra fotonya, slide-nya udah ganti Mbak, sekarang slide 13. Yang lain ganti slide-nya.
Udah ganti, Mbak? Udah? Sekarang kita belajar rona dan warna. Udah? Ingat, semakin dalam daerah perairan maka warnanya biasa semakin gelap. Udah? Kalau Mbak lihat tanaman karet atau bakau nanti dari gambar satelit itu atau foto citra, maka tanaman karet atau bakau dan sagu itu tampak gelap pada foto pankromatik. Udah? Kalau tanaman berdaun lembut seperti beringin, kemeladingan, dan rumput pada umumnya, biasanya pada foto itu dia warnanya cerah. Udah, biasanya dia lebih cerah. Jadi kalau makin dalam, ingatnya gini aja. Kalau rona itu biasanya semakin dalam dia semakin gelap. Kalau semakin ke daratan dia nggak semakin dalam, itu biasanya dia makin terang. Kami pernah kemarin di foto itu kedengaran loh kan di YouTube. Udah? Paham rona? Paham rona dan warna? Ingatnya gampangnya gini aja deh. Semakin dia dalam, dia itu biasanya rona warnanya semakin gelap. Kalau belajar geografi gampangnya gitu. Kalau dia semakin ke daratan yang di foto, atau mungkin di fotonya pemukiman, atau mungkin tumbuhan, dia itu ronanya semakin terang. Oke? Kita lanjut. Udah? Yang kedua, bentuk. Udah? Bentuk merupakan kualitas yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Udah? Contoh pengenalan objek berdasarkan bentuk adalah yang berbentuk biasanya kalau kita foto pakai satelit, kalau pakai citra foto, biasanya yang berbentuk itu adalah apa? Tajuk pohon palma yang berbentuk seperti bintang. Udah? Tajuk pohon pinus biasanya dia bentuknya seperti kerucut. Dan tajuk pohon bambu biasanya dia bentuknya seperti bulu-bulu. Kalau kita ambil pakai foto citra satelit. Udah? Kalau kita foto gunung api biasanya bentuknya seperti kerucut atau kivas aluvial. Udah? Atau seperti segitiga, tapi di bawahnya ada alas cembung. Jadi kira-kira gini dia bentuknya kalau foto gunung berapi. Dia gini seperti kerucut, di bawahnya ada alas cembung. Kalau kita lihat dari citra foto. Seperti es krim lah kalau saya bilang ya. Udah? Kira-kira dia gitu bentuknya kalau kita lihat bentuk gunung dari pakai foto satelit. Udah? Gunung api biasanya berbentuk kerucut atau kipas aluvial seperti segitiga beralaskan cembung. Udah? Tapi kalau bentuk bangunan pada umumnya, mau itu gedung sekolah, mau itu perumahan, biasanya bentuknya huruf I, L, atau U, atau berbentuk segi empat. Segi empat tahu ya? Lanjut. Sekarang kita bahas ukuran. Udah? Bayangkan sekarang mbaknya jadi tukang foto pakai citra satelit. Jadi orang-orang yang buat Google Map itu kan dibuat pakai satelit kan? Kemarin saya udah jelasin kan? Udah? Ukuran ialah atribut objek berupa jarak. Kalau di ukuran itu yang diukur itu jaraknya berapa, luasnya berapa, tingginya berapa, dan volumenya berapa. Jadi ukuran ialah atribut objek berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. Udah? Contoh pengenalan objek berdasarkan ukuran. Yang pertama, rumah untuk pemukiman pada umumnya lebih kecil. Udah? Jadi kalau kita lihat bentuk pemukiman pakai foto satelit, biasanya rumah atau pemukiman pada umumnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan kantor atau industri. Jelas ya, biasanya kantor atau industri itu lebih besar. Udah? Yang kedua, lapangan olahraga selain dicirikan dia bentuknya segi empat, kalau nanti difoto pakai satelit,
Biasanya itu ukurannya kalau difoto pakai satelit itu kurang lebih 80 meter kali 100 meter untuk lapangan sepak bola. Tapi kalau untuk lapangan tenis itu ukurannya 15 sampai 30 meter. Sementara untuk lapangan bulu tangkis itu ukurannya 8 kali 15 meter. Udah? Kalau volume kayu, volume itu kira-kira tuh beratnya, isinya gitu. Volume kayu dapat ditaksir berdasarkan tinggi pohon, luas hutan, dan kepadatannya. Udah, jadi para astronot itu, para orang yang pakai foto satelit itu tahu kenapa berapa berat kayu itu dari berapa tinggi kayu itu. Udah, volume kayu dapat ditaksir berdasarkan tinggi pohon, luas hutan, dan kepadatan pohonnya. Sekarang saya tanya. Udah? Dengarkan pertanyaan saya baik-baik, coba dijawab. Udah? Contohnya, pada saat Mbak Zaimuji melakukan penelitian menggunakan foto citra satelit, udah, dia akan mendapatkan sebuah gambar lapangan olahraga yang berbentuk segi 4. Udah, berapakah ukuran lapangan bulu tangkis berdasarkan foto citra satelit? Iya, benar. Kurang lebih 8 kali 15 meter, benar-benar. Kita lanjut ya. Yang lain masih dengar nggak ini? Atau udah tidur ya? Yang ketiga kita pelajari, yang keempat kita pelajari tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur ialah frekuensi perubahan rona pada citra yang sering dinyatakan dengan kasar, halus, atau sedang. Udah? Contoh pengenalan objek berdasarkan tekstur. Biasanya kalau hutan itu teksturnya kasar. Kalau tanaman tebu biasanya teksturnya sedang. Udah? Kalau padi biasanya teksturnya halus. Jadi kalau hutan kan pohonnya tinggi-tinggi kan, besar-besar, gede-gede kan. Jadi biasanya dia teksturnya, kalau Mbak lihat dipakai foto citra satelit, biasa teksturnya itu kasar. Tapi kalau tanaman tebu atau lahan tebu, biasa teksturnya sedang. Kalau padi, dia biasa teksturnya halus. Udah? Permukaan air yang tenang, biasanya teksturnya halus. Udah? Saya tanya. Permukaan sungai atau perairan, jika difoto pakai citra satelit, akan bertekstur A. kasar, B. sedang, C. halus. Apa jawabannya? Pertanyaan saya terakhir yuk. A, B, atau C? Jika permukaan sungai difoto menggunakan citra foto atau menggunakan satelit, tekstur yang diperoleh akan A. kasar, B. sedang, C. halus. Iya, benar jawabannya C. halus. Benar jawabannya C. halus. Kita lanjut ya. Pola. Pola itu adalah susunan keruangan yang merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek, bentuk manusia, dan beberapa objek alamiah. Jadi dalam pola ini biasanya yang difoto itu, yang diteliti itu, yang dianalisis itu, seberapa banyak pemukiman manusianya, seberapa banyak manusianya. Contoh, pola aliran sungai sering mencirikan struktur geologi.
litologi, dan jenis tanah. Pola aliran detritik mencirikan jenis tanah atau jenis batuan serba sama. Udah, dengan sedikit atau tanpa pengaruh lipatan atau patahan. Udah, umumnya terdapat pada batuan endapan lunak, tufa vulkanik, dan endapan tebal oleh gletser yang terkikis. Jadi biasanya kalau kita lihat pola dalam foto citra satelit, itu kita bisa lihat gimana struktur tanahnya, gimana jenis tanahnya, gimana kedalaman alirannya, aliran sungai contohnya, atau mungkin kedalaman lautnya. Udah, gimana jenis batuannya, gimana jenis tanahnya, mau itu tanah lunak kah, tanah endapan kah, tanah vulkanik kah. Udah. Yang kedua, perkebunan mudah dibedakan dari hutan atau vegetasi lainnya berdasarkan pola tanaman yang teratur. Jadi kalau kita pakai citra satelit, Mbak contohnya teliti pakai citra satelit atau pakai citra foto, udah, Mbak lihat, Mbak pasti tahu ini perkebunan. Karena apa? Karena biasanya perkebunan itu susunannya lebih teratur dibanding dengan hutan ataupun jenis-jenis tumbuhan lainnya atau vegetasi lainnya. Paham pola? Oke, good. Yang berikutnya, bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek, tetapi bayangan sering dapat dijadikan kunci pengenalan objek. Udah, jadi bayangan itu dia bersifat menyembunyikan detail atau objek, tetapi bayangan juga sering dapat menyembunyikan objek. Udah, tapi dari bayangan juga kita bisa mengenali kunci pengenalan objek. Udah, contoh. Yang punya bayangan itu contohnya lereng yang terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Udah tahu lereng ya, Mbak? Lereng itu kan agak miring ya, dia punya kemiringan kan? Bisa bayangkan lereng gak sih? Lereng itu kira-kira gini dia. Udah? Biasanya lereng yang terjal ini tampak lebih jelas. Kita bisa tahu dari citra foto, kita bisa tahu dengan menggunakan satelit, karena dia ada bayangannya, ada bayangan di bawahnya ini. Bayangan lerengnya. Udah? Sementara yang kedua, cerobong asap dan menara tampak lebih tinggi berdasarkan bayangannya. Jadi kalau ada nanti gambar cerobong asap atau menara, contohnya ini ada menara. Ada menara lurus banget ini contohnya kan? Udah? Kita bisa tahu dari citra foto atau citra satelit karena apa? Karena biasanya menara ini akan menimbulkan bayangan. Kalau mbak-mbaknya nanti ada berdiri di Monas gitu kan, mbak-mbaknya berdiri sebuah tiang yang tinggi, tiang yang lurus. Pasti nanti di sini kayak ada garisnya gitu nggak sih? Pernah lihat nggak? Kayak ada garis bayangannya gitu. Iya kan? Atau mungkin garis bayangannya seperti ini bentuknya. Iya kan? Oke, paham bayangan? Kita lanjut ya. Yang G, situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, situs kebun kopi. Iya, bener Mbak Tika. Kita berdiri aja ada bayangan, bener. Jadi biasanya semakin tinggi sebuah menara, semakin tinggi sebuah cerobong asap, semakin tinggi sebuah gedung, semakin panjang dia bayangannya. Udah? Jadi dari situ aja, kalau kita melakukan citra foto bumi menggunakan satelit, kita bisa tahu dari bayangannya, oh itu gedung, itu menara, gitu kan? Benar. Udah? Yang berikutnya situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Udah, contoh ini. Saya kasih contoh. Situs kebun kopi biasanya terletak pada tanah yang miring. Biasanya situs atau kebun kopi itu ditanam pada tanah yang miring. Karena tanaman kopi memerlukan pengaturan air yang baik. Kenapa ditanam di tanah yang miring? Udah, karena tanaman kopi itu memerlukan pengaturan air yang baik. Ingat, sifat air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Kalau kopinya ditanam di daerah yang datar gini, di daerah dataran seperti ini, di daerah yang rata, nggak miring, nggak mengalami kemiringan, airnya akan di sini-sini aja. Airnya nggak akan bergerak kemana-mana. Udah, jadi kopinya nggak bagus tumbuhnya. Udah, terakhir apa? Kopinya nggak bagus tumbuh kan? Udah, sementara kenapa kopi perlu ditanam di daerah yang miring seperti ini? Karena tanaman kopi memerlukan pengaturan air yang baik. Iya, nggak cukup air yang lain. Benar. Udah. Selanjutnya, kalau Mbak Atika contohnya buat atau foto lagi nih, moto bagian bumi lagi pakai pakai satelit atau pakai citra foto. Udah. Situs pemukiman memanjang yang biasanya bentuknya memanjang pada umumnya terletak di sepanjang jalan. Jadi kalau Mbak udah lihat dari ujung, ini memanjang ini. Ini udah jelas pemukiman. Udah. Situs pemukiman memanjang pada umumnya terletak di sepanjang jalan atau pada igir beting pantai atau sepanjang aliran sungai. Jadi kalau mbak-mbaknya lihat ada yang memanjang, ada situs yang memanjang, itu udah jelas. Kalau enggak, kalau itu bukan pinggir jalan, itu merupakan pinggir pantai atau mungkin aliran sungai. Sampai sini paham situs? Paham? Ada pertanyaan? Udah, berikutnya Mbak lagi melakukan foto citra. Bayangkan Mbak ini sekarang ngelakuin foto terus ya ke bumi ya, menggunakan citra foto atau pakai satelit. Udah, proses yang terakhir itu Mbak pakai itu proses asosiasi. Udah, asosiasi dapat diartikan sebagai adanya hubungan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contoh, stasiun kereta api dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Biasanya stasiun kereta api dua ya cabangnya ya, dua jalannya kan. Kalau di stasiun, mbaknya pernah lihat nggak stasiun kereta api? Pasti ada dua ininya. Dua atau lebih. Itu nggak pernah satu kalau di stasiun. Iya nggak sih? Pernah perhatiin stasiun kereta api nggak sih? Iya. Biasanya ada dua ada dua cabang. Udah dari mana orang tahu itu stasiun kereta api? Karena biasanya mereka udah bisa lihat. Pasti itu dikatakan stasiun kereta api. Itu kenapa stasiun kereta api? Karena dia memiliki jalan kereta api dengan jumlah yang lebih dari satu. Udah, atau dia bercabang. Udah, namanya juga asosiasi penggabungan. Dari mana dia tahu itu stasiun kereta api? Udah, karena dia lihat, oh ini ada bangunan, dan dia lihat ada dua garis, atau mungkin lebih dari dua garis, dan itu merupakan jalan kereta api. Udah, dan jalan kereta api itu terdapat di mana? Karena dia jalan kereta apinya ada dua, jalan kereta apinya ada dua seperti ini jalan kereta apinya. Karena jalan kereta apinya ada dua seperti ini rel yang pertama, ini rel yang kedua, ini sudah jelas terdapat di stasiun kereta api. Udah? Kalau dia jalan kereta apinya atau rel kereta apinya lebih dari dua atau bercabang atau lebih banyak, biasanya itu terdapat pada stasiun kereta api. Udah? Yang kedua, gedung sekolah biasanya ditandai dengan ukuran bangunan yang relatif besar dengan bentuk yang menyerupai huruf I, L, atau U. Jadi para peneliti satelit itu tahu ini gedung sekolah nggak ya, ini pemukiman warga nggak ya. Dia bisa tahu itu karena biasanya gedung sekolah itu biasanya bangunannya relatif besar. Ingat, gedung sekolah biasanya bangunannya relatif besar. Udah, serta bentuknya biasanya menyerupai huruf I, menyerupai huruf I seperti ini, atau mungkin dia menyerupai huruf L, atau mungkin dia menyerupai huruf U. Sampai sini paham nggak, Mbak? Kalau belum, biar saya jelasin lagi yuk. Paham nggak fungsi satelit tadi?
Oke, kita lanjut ya. Udah mau selesai kok ini. Udah? Yang I, konvergensi bukti. Gimana, ada yang mau bertanya nggak ini? Gimana Mbak? Atau sambil diperhatiin nggak ininya, slide-nya? Karena kalau nggak diperhatiin susah, dia kan harus ada gambarnya, harus lihat gambarnya. Udah, ini ada saya kasih, tolong semua diperhatiin gambarnya. Ini ada saya kasih salah satu gambar permukaan bumi yang difoto menggunakan satelit atau citra foto. Coba diperhatiin gambarnya. Udah, ini tuh diambil foto udara pangkromatik hitam putih daerah dekat Yogyakarta, diambil pada tahun 1959. Udah. Saya jelasin sambil diperhatiin ya, atau ini udah pada tidur ya? Oke. Saya perhatiin, coba saya lihat, ini coba lihat penjelasannya, kita baca bareng-bareng. Keterangan gambar tadi itu tanaman padi. Biasanya dia bertekstur halus. Lihat. Jadi kalau yang A ini, dia menggambarkan tanaman padi. Dan biasanya dia bertekstur halus. Nggak ada kayak bintik-bintiknya gitu, nggak ada kayak puntel-puntelnya, dia tuh halus. Jadi yang A ini, yang putih-putih ini merupakan, kalau kita foto pakai satelit, pakai citra foto, kita udah tahu itu pasti tanaman padi. Karena apa? Karena dia bertekstur halus. Udah? Kita lanjut. Gambar yang B. Udah? Tanaman tebu yang tampak pada tepi kanan dan tepi atas foto bertekstur sedang. Udah? Dan biasanya dia terdapat dan merupakan biasanya tanaman pekarangan. Udah? Ingat, tadi tebu itu dia bertekstur halus, bertekstur sedang, bukan halus, sedang. Tadi dia yang B, ini dia. Yang agak-agak hitam ini tebu ini. Dia teksturnya agak-agak sedang. Kalau yang putih banget ini, kalau di foto pakai satelit ini merupakan tanaman padi. Kalau yang ini agak-agak hitam. Ini merupakan tanaman tebu. Udah? Kalau yang C merupakan kebun kelapa dan biasanya dia berteksturnya lebih kasar. Ini yang C. Lihat yang C, Mbak. Ini. Dia lebih kasar tapi masih ada jarak-jaraknya.
Kalau ini dia, kalau yang D nanti dia agak padat ya. Udah, kalau yang C ini tanaman apa tadi? Tanaman ke tanaman kebun kelapa. Benar. Udah. Kalau tanaman yang D, udah, pada D terdapat pohon kelapa yang dapat dikenali berdasarkan tajuknya yang berbentuk binatang. Udah. Kalau D yang lain, ini juga merupakan tanaman kelapa ini. Tapi dia tajuknya bentuknya agak-agak kayak binatang. Kayak cacing gitu bentuknya. Udah? Sampai sini paham? Paham materi hari ini? Paham? Biar kita lanjut. Saya ulang ya. Iya, yang D sama yang itu agak sama bentuknya, Mbak. Yang D sama yang C agak sama bentuknya, karena dia sama-sama tanaman kelapa. Cuman dia kalau yang di C ini tanam kelapanya masih agak renggang-renggang. Kalau yang di D ini tanaman kelapanya agak-agak padat. Kalau tadi yang putih-putih ini kan dia agak halus. Biasanya itu terdapatnya itu sungai atau mungkin tanaman padi. Kalau tadi yang B ini kan agak-agak bertekstur sedang. Berarti dia tanamannya biasanya agak itu seperti tebu. Sampai sini paham? Biar saya ulang. Saya ulang bentar ya, dari slide yang pertama ya. Ingat, penting banget ini diingat. Nanti kalau ujian biar tahu. Ingat, garis yang menghubungkan antara utara dengan selatan itu garis apa namanya tadi? Garis bujur. Udah? Kalau yang menghubungkan dari antara barat dengan timur, itu namanya garis lintang. Udah? Hari ini kita belajar proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta adalah cara untuk menggambarkan bentuk permukaan bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Udah? Sistem proyeksi inilah yang merupakan kegiatan memindahkan ruang muka bumi ke bidang datar. Dari bentuk globe, dipindahkan ke bidang datar. Udah? Tadi proyeksi peta ada 3. Yang pertama proyeksi silinder. Silinder itu sama dengan tabung. Yang kedua proyeksi zenital. Udah? Zenital itu berarti dia proyeksi memindahkan globe pada bidang datar yang rata. Dia pindahkan ke kertas atau mungkin ke segala sesuatu media yang rata. Udah? Yang terakhir itu proyeksi kerucut. Dia kayak gini proyeksi kerucut. Sekarang kita bab 2. Minggu lalu kan kita ada belajar tentang satelit. Jadi sekarang setelah kita belajar satelit, kita mau tahu hasil yang diperoleh, yang didapat setelah dilakukan foto udara melalui satelit tadi. Hasil apa yang diperoleh? Gimana cara para ilmuwan itu membaca, oh ini hutan, ini sungai, ini laut. Udah? Gimana mereka tahu objeknya itu, bahwasanya objeknya itu benar gitu. Bahwasanya ini gunung, ini pemukiman warga, ini tanaman ini tanaman ini. Dari mana mereka tahu? Karena ada berapa hal tadi itu. Mereka tahu dari rona atau warna yang pertama, dari bentuknya mereka tahu, dari ukuran mereka tahu, dari tekstur mereka tahu. Tadi pola bangunan yang biasanya berbentuk I, L, atau U itu biasanya bangunan apa? Yang I, L, atau U biasa bangunan apa? Iya, gedung sekolah, benar. Udah, dari mana mereka tahu bentuknya itu, bahwasanya bentuknya gedung sekolah, bentuknya bangunan atau industri, dari teksturnya mereka tahu, dari warnanya, dari polanya, dari bayangannya, iya kan? Dari situsnya, dari asosiasinya, baru dari konvergensi bukti. Apa itu konvergensi bukti? Ini konvergensi bukti, saya jelaskan bentar. Udah, konvergensi bukti adalah bentuk interpretasi, bentuk menggambarkan foto. Ingat,
Konvergensi bukti adalah bentuk menggambarkan foto berdasarkan bukti-bukti yang mengarah ke titik simpul. Contohnya, mereka lihat bentuknya itu seperti bintang. Udah, tapi bintangnya nggak teratur. Nggak teratur, udah gitu tingginya kira-kira 10 meter. Udah, bentuknya itu contohnya bentuknya seperti bintang, tapi polanya tidak teratur dan ukurannya kira-kira 10 meter. Situs apakah itu? Situs air payau. Air payau itu air apa? Air payau itu air gabungan dari antara air laut atau air asin dengan air tawar. Udah, contohnya, mereka lihat lagi bentuknya. Bentuknya itu bentuk kelapa, kelapa sawit, nipa, sama enau, sama sagu. Tapi setelah dianalisis lagi, ternyata itu bukan kelapa, itu bukan kelapa sawit. Tetapi antara enau, nipa, sama sagu. Setelah dilakukan lagi analisis, ternyata itu bukan nipa. Ternyata itu enau atau sagu. Setelah dianalisis lagi, ternyata hasil akhirnya dapat ternyata itu bukan enau, tetapi itu merupakan sagu. Paham? Ini namanya konvergensi bukti. Pertama mereka lihat nih, para peneliti lihat, setelah pakai foto satelit, pakai foto citra, mereka lihat, ini pohon apa ya? Ini kelapa, kelapa sawit, nipa, enau, atau sagu. Itu kan hampir-hampir sama ya bentuknya ya. Ternyata setelah mereka lihat lagi, setelah mereka analisis lagi, ternyata itu bukan kelapa, bukan kelapa sawit. Mereka mikir itu nipa, enau, atau sagu. Setelah mereka lihat-lihat lagi, ternyata itu bukan nipa. Udah, ternyata itu enau atau sagu. Setelah mereka lihat lagi, mana yang benar antara itu pohon enau atau pohon sagu, ternyata adalah pohon sagu. Ini dinamakan dengan konvergensi bukti. Udah? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Paham? Oke. Nanti kita jam 10.30 kita mulai kelas sejarah, masih ada waktunya 5 menit untuk istirahat. Nanti masuk lagi ke kelasnya, itu ada linknya di Facebook, bisa dilihat ya Mbak, linknya. Udah, tolong Mbak Oni teman-temannya yang lain yang pada tadi left, yang pada tadi keluar, diarahkan Mbak. Nanti kan, iya kita ganti link Mbak, bener. Nanti kan mereka nggak ngerti apa-apa. Yang lain mana Mbak? Mbak Erli, Mbak Umi, mana mereka semua? Biasanya yang hadir 9, kadang 8. Nggak apa-apa, kita rehat 2 menit aja ya. Biar saya simpan bentar video yang ini ya. Sebentar aja 2 menit. Nanti kita ketemu lagi jam 10. Jam 10.28. Oke, saya stop kelasnya ini bentar.